hakikat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh semua negara-negara bangsa di dunia ada dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Di mana pembangunan fisik itu meliputi sarana dan prasarana. Jadi sarana itu adalah fisik yang bergerak, sedangkan prasarana itu fisik yang tidak bergerak atau lebih dikenal dengan infrastruktur. Misalnya kalau sarana prasarana perhubungan darat misalnya, maka sarana perhubungan darat itu adalah mobil, kereta api, dan lain-lain, motor, sepeda. Sedangkan prasarananya itu ya seperti terminal, jalan, rel, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non-fisik ini meliputi pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu keduanya itu harus dilakukan secara simultan, secara berbarengan atau bersamaan, sehingga dia saling menopang dan saling menunjang. Nah, walaupun demikian banyak ilmuwan itu meyakini bahwa pembangunan sumber daya manusia itu sangat penting karena manusialah yang melaksanakan pembangunan. Manusialah yang mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan atau skill. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang punya kualitas tinggi, kompetensi tinggi, dan kualifikasi yang tinggi, dia akan memimpin di berbagai sektor pembangunan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa saat ini pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Walaupun kita terus juga melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk menopang dan menunjang pembangunan di sektor-sektor yang lain. Terkait penjabaran Prof tentang pembangunan tadi, selain pembangunan fisik, Prof juga banyak membahas tentang pembangunan SDM. Namun kita ketahui Prof, pembangunan SDM itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Nah, kedepannya apa rencana Prof tentang pendidikan itu guna mendukung tercapainya SDM yang lebih baik itu? Ya, jadi pendidikan merupakan salah satu pembangunan di sektor pengembangan sumber daya manusia ini menjadi prioritas. Walaupun juga kita tahu bahwa di sektor-sektor yang lain juga membutuhkan perhatian seperti kesehatan, perekonomian, karena itu membutuhkan kompetensi, kualitas, dan kualifikasi sumber daya manusia di situ. Oleh karena itu pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, kejuruan sampai kepada perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan selama ini sudah cukup baik, dan kita bisa lihat hasil-hasil dari pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sudah dapat kita lihat hasilnya yang sangat bagus. Namun tentu karena ilmu, pengetahuan, teknologi itu terus berkembang, maka kita juga harus terus mengupgrade kapasitas SDM kita. Karena ilmu yang kita pelajari pada waktu yang lampau, teknologi yang kita gunakan pada waktu yang lampau itu belum tentu kompatibel dengan ilmu yang ada pada saat ini atau pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini. Demikian juga di masa yang akan datang. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita miliki saat ini belum tentu itu bisa kompatibel dan bisa digunakan pada generasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus terus-menerus mengupgrade kapasitas sumber daya manusia kita, dan harus terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan peradaban, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu ke depan kita harus terus melakukan evaluasi terhadap materi-materi pembelajaran di semua satuan-satuan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, dunia kerja saat ini maupun pasar kerja dan dunia kerja di masa yang akan datang, supaya output kita itu kualitas lulusan kita itu mereka mampu bersaing dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja pada masa yang akan datang. Untuk mendukung pendidikan sebagaimana Prof sampaikan tadi, yaitu pendidikan yang holistik,
baik dari segi keilmuannya maupun dari segi perilakunya. Ada tidak, Prof, metode pembelajaran tertentu yang bisa diterapkan di Papua Selatan ini khususnya? Karena Prof, contohnya ya, kurikulumnya mungkin. Karena kita ketahui, Prof, kurikulum di Indonesia ini senantiasa berubah. Dan kita semacam diwajibkan itu untuk mengikuti perubahan kurikulum itu. Sedangkan kita ketahui tidak semua kurikulum itu, Prof, mungkin dapat berlaku baik untuk seluruh daerah pendidikan di Indonesia. Tanggapan Prof seperti apa itu? Kurikulum ini kan berisi materi pembelajaran, kemudian metode-metode pembelajaran, dan juga materi, metode, dan media-media pembelajaran. Jadi perubahan kurikulum itu biasa terjadi di seluruh dunia karena memang kita harus mengupdate dan mengupgrade materi-materi pembelajaran. Karena ilmu, pengetahuan, teknologi, keterampilan itu dia terus berkembang. Ada penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan dan itu harus di-upgrade dalam materi-materi pembelajaran kita. Tidak bisa juga kita membelajarkan anak-anak kita dengan materi-materi yang sudah lampau. Harus kita upgrade dan mereka harus mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi. Nah, tapi di dalam kurikulum itu juga ada metode-metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini banyak sekali. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan di daerah kita. Misalnya di Inggris kurang lebih 250 tahun yang lalu itu dikembangkan konsep Open University yang sekarang di Indonesia kita kenal dengan universitas terbuka. Nah, Open University itu ada 4 hal yang open di situ. Yang pertama itu open man. Man itu orang. Jadi negara wajib menghadirkan pendidikan untuk siapa saja. Man itu dia tidak mengenal usia. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan lansia juga semua beroleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan negara wajib menghadirkan pendidikan itu. Yang kedua itu open place, tempat. Tempat itu dia bisa di mana saja, tidak harus kita datang ke gedung sekolah untuk belajar, tapi dia bisa belajar di rumah, di pesisir, di pulau, di sungai, di lembah, di mana saja dia berada, negara wajib hadir di sana untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga. Dan yang ketiga itu open method. Method ini metode tadi itu. Bisa kita dengan kirim modul ke dia, atau kita kirim materi, atau dia datang ke sini, atau kita yang ke sana, atau sekarang bisa dengan distance learning, online learning, dan metode-metode ini dia terus berkembang. Jadi tidak masalah kalau kurikulum itu dia berkembang. Dan yang keempat itu open idea. Idea itu ide, gagasan, itu dia terus berkembang. Dia tidak harus terpaku pada satu pola gitu. Jadi dia terus berkembang.